tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji. Selamat pagi, Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini bagi jemaat Jalan Mutiara Bekasi maupun jemaat Wahana dan Kalibaru Timur, kita sama-sama boleh berhimpun kembali pada pagi hari ini, hari Minggu, memperingati akan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus dalam kehidupan umat Tuhan yang ada bersekutu dalam setiap gereja Tuhan. Walaupun pada pagi hari ini kita tidak bisa berkumpul secara fisik dengan keterbatasan yang ada, saya percaya kita pasti tetap boleh diingatkan firman Tuhan dan kita boleh berkumpul. Sebelum saya memberikan khotbah pagi hari ini, mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kalau kami boleh bersama-sama berkumpul. Kiranya Tuhan boleh mengingat persekutuan kami yang kami lakukan pagi hari ini. Walaupun secara fisik kami tidak dalam satu wadah tempat, tetapi secara doa dan secara roh kami boleh bersama-sama merasakan kasih karunia kuasa Roh Kudus-Mu turun dalam hidup kami. Kiranya Tuhan lewat persekutuan kami dengan seluruh umat Tuhan yang ada di Jalan Mutiara Bekasi maupun di GBI Wahana Harapan dan juga di Kalibaru ini, Tuhan boleh kami sehati dan kami berdoa, turunlah anugerah-Mu di atas kehidupan kami. Berkatalah lewat firman-Mu, supaya kami tahu bahwa Roh Kudus adalah pemimpin gereja saat ini, yang boleh bekerja dalam hidup setiap orang percaya, yang lewatnya nama Yesus dimuliakan.
Kiranya kuasa urapan-Mu boleh mengurapi kami sekalian. Dan kami boleh menerima akan kasih karunia jamahan Roh-Mu yang kudus dalam hidup setiap pribadi kami. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi. Selamat pagi. Kalau kita boleh berjumpa pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya akan membaca satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke sorga dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk memberikan atau mengirimkan Roh Kudus bagi murid-murid dan umat orang percaya. Oleh sebab itu diminta kepada umat orang percaya berkumpul di Yerusalem, menunggu turunnya Roh Kudus dalam kehidupan mereka sekalian. Dan semua murid sehati meminta kepada Tuhan apa yang disebut Roh Kudus itu mereka boleh ada diam, menerima, berjalan dalam kehidupan mereka sekalian yang kekasih. Roh Kudus yang telah dijanjikan, yang akan turun. Firman Tuhan berkata, engkau akan terima kuasa, engkau menerima kuasa. Karena tadi dalam kitab Korintus katakan, Roh Kudus itu akan turun. Dan dirimu, artinya umat Tuhan, bukan memiliki diri pribadi natur itu sendiri, tapi Roh Kudus juga ada di dalamnya. Ada bagian di dalamnya. Dan berhari-hari, 10 hari mereka berdoa, dan tidak juga salah untuk berpuasa, maka apa yang disebut hadiah, apa yang disebut pemberian cuma-cuma Tuhan itu terjadi pada hari ke-10, hari Pentakosta. Dan kalau kita baca kisah para Rasul 2, dikatakan bahwa murid-murid itu penuh dengan Roh Kudus dan kemudian berkata-kata dengan perkataan-perkataan lidah, nubuat, dan seterusnya. Dan untuk itu di dalamnya ada murid-murid Tuhan Yesus dan juga termasuk di sana ada Petrus. Dan peristiwa ini oleh murid-murid Tuhan Yesus merupakan peristiwa janji Tuhan yang Tuhan genapi pada hari Pentakosta itu. Oleh sebab itu ada beberapa poin yang kita harus memberikan ruang dalam kehidupan, karena dikatakan tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Di samping saudara punya akal, saudara punya perasaan, saudara punya keinginan, Roh Kudus pun demikian, karena dia adalah satu pribadi. Oleh sebab itu janji hadirnya Roh Kudus terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi pagi hari ini mari kita kenal dulu apa yang disebut Roh Kudus sesuai dengan janji yang turun dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus dan termasuk kepada umat Tuhan. Karena janji itu datangnya dari Tuhan. Dan untuk itu mari kita baca saudara-saudara kekasih dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku akan meninggalkan kamu sebagai piatu, tetapi
aku akan datang kembali kepadamu. Itulah yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Tuhan Yesus mulai memberikan penjelasan kepada murid-muridnya pentingnya kan Tuhan Yesus akan naik ke sorga, pentingnya pengganti yang Tuhan janjikan setelah Tuhan Yesus bangkit, kemudian memberikan keteguhan pada murid-muridnya dan naik ke sorga. Yang pertama Tuhan akan janjikan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Penolong dalam arti bukan arti yang sudah pernah dengar. Yang pernah kita bicarakan di rumah ada yang membantu. Bukan seperti itu. Tapi bahasa Inggris katakan, aku akan memberikan another comforter. Penolong yang lain. Yang membuat hidup saudara nyaman. Aku akan memberikan kepadamu yang membuat hidup saudara nyaman. Yaitu mempunyai pengertian, another comforter itu mempunyai pengertian, seseorang yang sebentar akan berjalan di samping engkau bersama-sama. Di samping engkau bersama-sama. Dan lebih-lebih saudara-saudara kekasih dalam bahasa Yunani katakan allos, yaitu seorang penolong yang lain yang hampir fungsinya seperti apa yang kamu alami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bukankah ini sesuatu yang, sekali lagi sesuatu yang spesial? Kita tahu bersama 3 tahun lebih murid-murid berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Berjalan bersama, hidup bersama, dalam kegiatan bersama-sama. Dalam tuntunan-tuntunan peristiwa-peristiwa, baik itu peristiwa keseharian dalam mukjizat, dalam makan, mereka bersama-sama hidup dalam satu wadah kebersamaan. Saya pikir tidak mudah kalau mereka ini saudara-saudara kekasih kehilangan. Dan oleh sebab itu engkau tunggu di Yerusalem sampai another comforter, penolong yang lain, yang serupa yang pernah dirasakan ketika berjalan bersama dengan Yesus, mereka akan menerimanya. Oleh sebab itu saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dan Yesus katakan, aku akan menyertai. Tuhan Yesus berjalan dengan fisik tubuh yang ada, dan dia naik ke sorga dengan tubuh kebangkitan, maka penyertaan itu mereka sudah rasakan lewat penyertaan fisik tubuh. Tapi kali ini dia akan rasakan dalam bentuk Roh Kudus. Oknum daripada Tritunggal Tuhan, yaitu rohnya yang hidup akan sebentar menyertai dia. Sampai kapan? Bukan dibatasi waktu, hubungan kehidupan yang ada akan berjalan sebagaimana mereka masih bernafas, mereka masih terus dalam panggilan Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Dan oleh sebab itu, Roh Kudus ini adalah sesuatu yang khusus. Ketika peristiwa Kisah Rasul pasal 2, kalau nanti Bapak Ibu dan saudara-saudara baca di masing-masing Alkitab yang ada, maka saudara-saudara kekasih, pada hari raya Pentakosta, orang-orang yang hadir bukan saja murid Yesus, ada orang lain. Dan mereka terkejut ketika mereka melihat, kok mereka bisa berbahasa yang dari negeri asal mereka. Kita orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, dan Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, dan seterusnya. Mereka melihat bahwa pendatang-pendatang yang ada mendengar, kok mereka bicara tentang bahasa mereka. Dalam keadaan yang tidak mengerti itulah, maka Rasul Petrus berdiri dan berkata dalam khotbahnya kepada orang-orang yang berkumpul, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi kata-kata spesifik,
kata-kata yang Tuhan curahkan, yang dimengerti orang lain. Itu namanya bisa dijelaskan bahasa yang Tuhan Yesus curahkan, yang intinya mereka memuliakan nama Tuhan dengan bahasa-bahasa baru. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih, setiap kita yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, saudara perlu mengenal akan Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus tersebut. Pengenalan akan Roh Kudus pada masa murid-murid Tuhan Yesus dan murid-murid inti dan murid-murid yang lain, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang kalau bukan dari berasal, saudara-saudara kekasih, Elam. Tidak mengerti kecuali orang Elam yang datang mengerti. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara, kita harus mengerti akan janji Allah boleh menyertai hidup saudara dan saya sekalian. Karena Roh Kudus akan memimpin umatnya dengan spesifik keberadaan masing-masing. Kita menyerahkan kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita sesuai dengan keberadaan hidup kita. Walaupun ada tipe-tipe manusia A, agresif dan lain sebagainya, pendiam dan sebagainya. Tapi Tuhan mengirimkan Roh Kudus yang pasti tepat bagi orang-orang yang percaya dan yang sungguh-sungguh dan yang mau dipakai Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kita harus mengenalnya. Dan Rasul Paulus coba menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus yang dicurahkan bukan di dalam akal kita, tetapi dalam hidup, inti hidup setiap kita sekalian. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima, dikatakan firman Tuhan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roh Kudus itu berdiam dalam hati kita, sesuai dengan tadi yang saya ungkapkan. Tidakkah kamu tahu, dalam kitab 1 Korintus pasal 6, 19, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdiam dalam kamu, di dalam hatimu, dan tubuhmu bukan milik kamu sendiri. Ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus juga berdiam dalam hati kita, dalam hati saudara dan dalam hati saya. Kalau dulu kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan disertai dengan tampilnya pribadi fisik daripada Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, aku tahu, aku tidak akan biarkan kamu piatu. Aku akan kembali kepada Bapa dan Roh Kudus akan dicurahkan dalam kehidupan daripada murid-murid Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara kekasih, pada hari Pentakosta ini saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasihi, ketika saudara-saudara berjalan di dalam Tuhan, ingat, kita harus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu ada Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, di samping kita mengenal bahwa kita pernah mengalami akan kuasa Roh Kudus dengan tanda yang tadi kita sudah baca, bahwa disertai tanda. Ada yang disertai tanda, tapi ada juga sudah dia tahu tandanya, tapi dia tidak utarakan secara pribadi dalam bersekutu. Bisa saja terjadi seperti itu. Tapi yang kedua, saudara-saudara kekasih, kita perlu mengenal apa yang Roh Kudus sudah lakukan pada kita. Kalau kita sudah terima akan Roh Kudus berdiam dalam hati kita, maka kita perlu bersukacita tentang apa yang Roh Kudus buat dalam hidup saudara dan saya. Saya akan baca, saudara-saudara kekasih, ayat firman Tuhan. Yohanes pasal 16, saya akan baca mulai dari ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan
Dia akan menginsafkan tentang dosa, tentang kebenaran, dan penghakiman. Ayat 9, dan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudara kekasih, kita perlu bersukacita tentang peran Roh Kudus dalam hidup kita sekalian sebagai umat Tuhan. Oleh sebab itu gereja disebut yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari dunia ini, masuk kepada terang Tuhan. Salah satunya adalah saudara dan saya dikumpulkan. Roh Kudus adalah yang memberi kesadaran dalam hidup kita tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya, saudara-saudara sekalian kekasih, untuk membuka mata daripada rohani jiwa saudara dan saya. Sebagai murid Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita dipanggil keluar. Karena Tuhan akan memberikan kepada hidup saudara satu perkara yang sungguh luar biasa, yaitu Tuhan akan membukakan mata rohani dalam hidup saudara, dalam jiwa saudara dan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita melihat keberadaan kondisi kehidupan dalam dosa, dan kita boleh melihat akan kebutuhan daripada kehidupan yang kecewa, yang putus asa kondisinya, dan Roh Kudus memberi kehidupan saudara mempunyai kerinduan, membutuhkan akan keselamatan. Saudara-saudara dan saya pasti menikmati dalam hidup ini. Umur manusia 70, kalau kuat 80, kelebihannya ada kesulitan dalam hidup. Saya tidak tahu berapa kali saudara-saudara melihat acara-acara pemakaman. Apakah kehidupan hanya sampai di situ? Kehidupan tubuh saja. Tetapi saya percaya sebagai orang yang percaya, kita percaya kematian buat kita adalah hanya perpisahan, pemindahan hidup dari dunia yang fana kepada dunia yang kekal. Nah, ini disadari oleh kita karena mata rohani kita dicelehkan oleh Roh Kudus. Kehidupan dunia ini kehidupan sementara. Oleh sebab itu saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus kanlah yang menyelehkan akan mata rohani kita tentang hidup yang berdosa ada akhirnya, tetapi tentang kebenaran bahwa Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dunia memang sudah dihukum karena dunia akan mati dengan segala keindahannya, tetapi firman Tuhan tetap kekal bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya, tadi saya katakan kita sebagai hidup orang percaya, mata rohani kita dicelehkan. Apalagi saudara-saudara kekasih, dalam ayat Yohanes pasal 16, kelanjutannya ayat 13-14, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sekali lagi, Roh Kudus saudara-saudara kekasih akan menghadirkan dalam hidup saudara Yesus sebagai penyelamat yang dibutuhkan dalam hidup kita sekalian. Dia memberi pengharapan sehingga saudara-saudara kekasih,
Sebagai orang yang percaya, saudara-saudara kekasih, saudara dan saya akan dinyatakan siapa Yesus yang sebenarnya dalam hidup kita. Sebab kematian bagi orang percaya bukan merupakan akhir segala-galanya. Alkitab katakan kematian bagi orang percaya adalah keuntungan. Karena apa? Karena di dalam hati udah ada Roh Kudus berkata, dan Roh Kudus memberi keyakinan dalam kehidupan orang-orang percaya. Rasul Paulus berkata, penderitaan-penderitaan yang kualami dalam hidupku sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang aku akan terima ketika beralih dari dunia yang fana ini kepada dunia yang kekal, dalam kekekalan yang ada. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saudara, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang ahli dalam Alkitab tentang hukum-hukum Tuhan, saudara-saudara, Tuhan Yesus bertemu, saya percaya Yohanes pasal 3, dia bertemu dengan Nikodemus, seorang yang ahli Alkitab, perjanjian lama, tetapi dia belum yakin dalam hidupnya. Sebab dia menjalani hukum, tetapi dia tidak mengenal secara pribadi yang punya hukum itu sendiri. Sebab itulah maka Tuhan Yesus berkata, Nikodemus, kalau engkau tidak lahir kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan sorga. Hukum Tuhan tidak pernah menjamin bahwa saudara akan bertemu dengan Tuhan yang memberi hukum itu. Hukum itu hanya aturan, tapi hukum itu bukan hubungan pribadi. Tetapi saudara sekalian yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh sebab itu Yesus katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga. Hukum, sekali lagi. Jadi bagian yang ketiga, saudara-saudara kekasih, saudara dan saya harus lahir baru. Tadi kita sudah tahu murid-murid Tuhan Yesus terima Roh Kudus, dia sudah dilahirkan kembali. Ada Roh Kudus yang Tuhan kirimkan, dan tandanya mereka perlu tahu hadir, tandanya mereka diberi akan karunia-karunia Roh Kudus, termasuk kitab Yoel tadi katakan, di samping berkata-kata mimpi, artinya Tuhan bisa berbicara bagi diri saudara dan saya lewat Roh Kudus yang Tuhan kirimkan. Tuhan bisa bicara kepada Marta dan pada Yusuf dan Maria Yusuf untuk meninggalkan, berangkat ke Mesir karena akan terjadi pembunuhan. Jadi lahir baru oleh karena adanya roh yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Roh yang berdiam dalam hati orang-orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dinyatakan dalam kehidupan saudara, yang mata rohani sudah terbuka. Bukan itu saja, sekali lagi keselamatan itu bukan kata-kata. Keselamatan itu sekali lagi saya katakan bukan kata-kata semata-mata yang keluar. Tapi keselamatan itu adalah ungkapan hati yang saudara dan saya bisa nikmati. Kita coba baca dalam Roma 8 ayat yang ke-16. Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita bersama berkata, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini pengertian, saya percaya, pengertian yang cukup mendalam. Tadi ketika saudara dan saya membaca 1 Korintus 6 ayat 19, tidakkah kamu tahu bahwa Roh Kudus berdiam dalam hatimu?
Tidakkah kamu tahu bahwa hidupmu bukan di hidupmu sendiri, tetapi ada peran Roh Kudus yang menyertai dalam hidup kita, yang berkata-kata dalam hidup kita, dan berjalan bersama dengan kita. Saudara-saudara yang saya kasih, dan hidup selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih, Roh Kudus merupakan salah satu hal yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, karena Roh Kudus itu bisa berkomunikasi dengan kita sekalian. Sebagaimana dalam Roma pasal 8:16, Roh Kudus itulah yang berkomunikasi, memberi yang keyakinan dalam hidup saudara bahwa saudara mempunyai divine sonship, artinya mempunyai relasi sebagai anak Tuhan. Jadi saudara sebagai anak Tuhan itu peran Roh Kudus. Saudara tidak mungkin bisa berkata, apakah saudara anak Tuhan? Karena firman Allah, barang siapa percaya maka dia diberi kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus sebagai anak-anak Allah. Saudara sebagai anak-anak Allah oleh karena peran Roh Kudus. Sebagaimana yang tadi saya ungkapkan dalam poin yang sebelumnya, bahwa saudara-saudara akan boleh sekali lagi melihat Yesus itu kenyataan. Satu-satunya kenyataan yang saudara bisa nikmati lewat pergumulan, lewat doa, lewat keyakinan saudara bahwa saudara sudah betul anak Allah. Karena saudara sudah betul anak Allah, karena Roh Kudus lah yang memberikan pertolongan, dan saudara harus bersuka cita karena saudara ada di serta Roh Kudus sebagai anak-anak Allah, dan itu menyaksikan dalam hidup saudara. Kenapa saudara-saudara sekalian demikian? Karena saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya membangun hubungan dengan Tuhan salah satunya saudara-saudara berdoa senantiasa. Salah satunya saudara-saudara berkomunikasi dengan Tuhan lewat firman yang Tuhan sudah titipkan bagi hidup saudara sekalian. Ini firman Tuhan adalah firman yang sudah sekali lagi Bapak-Bapak gereja menjadikan satu kanon buku yang bukan sembarangan. Saya mendengar bahwa ada 20 kitab yang masih ada tapi tidak diterima oleh jemaat dan tokoh-tokoh gereja awal. Dan ini adalah firman Tuhan. Itu bukan yang diputuskan oleh satu, tapi diputuskan oleh umat Tuhan. Oleh bapak-bapak gereja yang boleh sudah dapat pedoman. Hanya dibukukan sekali lagi, hanya dibukukan pada abad kedua. Tadinya berbentuk tulisan-tulisan yang dibacakan. Dan ini sudah berjalan kurang lebih saudara-saudara sekalian, sekarang tahun 2000 sudah berjalan 18 abad. Banyak enggak halangan-halangan? Boleh, tetapi tetap keputusannya pakai ini. Kebenaran mujizat Tuhan yang Tuhan berikan pada umat Tuhan, pada lewat bawa gereja yang ada. Saudara-saudara kekasih, mari kita coba membangun akan iman percaya kita lewat Roh Kudus yang sudah ada dalam hati saudara dan saya, untuk saudara tetap percaya bahwa inilah roh yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, dan Tuhan memberikan pada saudara roh yang baru, sehingga yang lama berlalu, ke depan kita berjalan dalam roh yang ada, dan kita harus bersuka cita terhadap apa yang Roh Kudus sudah kerjakan dalam hidup saudara. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, kita harus menyerahkan akan kehidupan kita kepada Roh Kudus. Tapi tadi apa yang Roh kerjakan? Apa yang Roh kerjakan kepada orang yang percaya, yang tadi saya sudah kupas, adalah membuka mata rohani kita, diberikan oleh Rohnya. Kemudian kita juga boleh melihat Tuhan Yesus dengan firman-Nya menjadi kebenaran dalam hidup kita sekalian. Kita boleh lahir baru, kita boleh ditempa lewat Roh Kudus. Sebagai umat percaya kita boleh ditempa. Karena begitu banyak hal-hal dalam hidup kita
yang tidak cocok dengan firman Allah, kita coba belajar mencocokkan diri. Kita ditempa di dalam kebenaran firman-Nya, sampai roh itu memberikan kepada saudara-saudara kesaksian, bahwa saudara bisa sanggup berkata, aku sudah bersaksi, Yesus itu hidup luar biasa dalam kehidupan kita, lewat pengalaman. Kapan saudara-saudara bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus hidup dalam hidup saudara? Beranikah saudara berkata demikian? Kalau saudara-saudara percaya bahwa Tuhan itu hidup dalam hidup saudara lewat pengalaman hidup, saya percaya nanti saudara diberi kekuatan, keyakinan yang ada. Bukan dengan kuat sendiri, tapi Roh Kudus akan memberikan. Katakan, aku percaya. Sebab itu kalau saudara percaya pada orang-orang yang sudah berjalan dalam Roh Tuhan, dia berkata, Paulus berkata, kematian itu untung. Perpindahan kok, bukan perpisahan. Kita akan reuni sebentar di sorga bersama dengan Tuhan. Kita tidak kemana-mana, cuma pindah tempat karena Tuhan bilang sudah selesai. Mari, hamba-hambaku yang setia, masuk ke tempat yang kekal. Dan yang ketiga, roh kita harus menyerahkan akan diri kita kepada Roh Kudus. Kenapa harus kita menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus? Pertama, karena Roh Kudus ingin agar saudara dan saya menjadikan Dia sebagai guru ilahi saudara. Saya percaya Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan akan rohnya yang identik dengan Tuhan Yesus, pengajarannya waktu ada mengajar dalam dunia ini. Dia, Roh Kudus, sudah bisa jadikan divine teacher, guru yang ilahi. Sudah berdoa, berkomunikasi, saya bertahu bermacam-macam permohonan-permohonan doa dalam hidup ini, bermacam-macam, dalam hidup keluarga, dalam pelayanan bermacam-macam. Tapi saya tahu Roh Kudus itu sama, karena Dia adalah oknum Tuhan itu sendiri. Yang Tuhan Yesus katakan, tunggu aku kirimkan. Dan kita tidak akan menyesal. Kesaksian hidup adalah hidup orang percaya. Kenapa? Roh Kudus itu nyata dalam hidup saudara. Yesus penebus dosa sudah nyata dalam hidup saudara. Yesus yang memberi firman itu nyata dalam hidup sudah lewat firman-firman yang sudah gumuli dalam hidup ini. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Oleh sebab itu, saudara dan saya diingatkan akan firman Tuhan. Kenapa kita menyerahkan kepada Roh Kudus akan diri kita ini sendiri? Yohanes 16 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Murid-murid diajar 3 tahun lebih, 3,5 tahun. Tuhan Yesus pergi dan Tuhan Yesus menggantikan dengan roh yang sama yang akan menjadi guru rohani saudara, akan mengajar kepada hidup saudara dan saya. Dan itu yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya, saya terbatas, saudara terbatas mengajar. Tetapi ada guru ilahi yang Tuhan kirim, yaitu Roh Kudus. Dan oleh sebab itu saudara-saudara diingatkan sebagai orang yang percaya, diingatkan, hiduplah oleh roh. Kamu jangan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Sehingga setiap kali kamu tidak akan melakukan yang kamu kehendaki dari dirimu sendiri. Jangan hidup
menurut keinginan daging. Tapi saudara diberi kuasa untuk dilepaskan daripada seluruh keinginan yang akan menghancurkan kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara boleh dilepaskan. Nanti dalam fase berikutnya saudara bisa melihat bagaimana sebentar Roh Kudus akan memberikan buah bagi hidup saudara-saudara yang hidup oleh Roh, taat di dalamnya, dan belajar menyerahkan di dalamnya. Karena hidup dalam Roh itu adalah kasih, sukacita, kalau saudara bisa baca, juga terakhir penguasaan diri. Jadi Roh Kudus akan memberikan kasih karunia dengan lewat penyerahan hidup saudara, akan buah Roh Kudus menjadi hasil daripada segala kegiatan. Bahkan akan membentuk karakter Kristiani yang asli. Bukan karakter tidak ada. Anak Tuhan perlu punya karakter Kristen yang sesuai dengan Alkitab. Saya percaya tidak ada seorang yang langsung jadi ini. Lewat waktu, lewat proses. Saya percaya saudara-saudara kekasih. Tapi Roh Kudus itu luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan saudara, tapi saya tahu kehidupan saya. Tapi Roh Kudus itu luar biasa. Betul-betul menjadi guru rohani yang luar biasa. Jangan saudara-saudara menganggap remeh akan Roh Kudus itu. Saudara bisa dukakan dia. Saudara bisa bukan saja dukakan saudara-saudara kekasih. Saudara bisa matikan itu. Dan saudara menurut keinginan sendiri. Tetapi ingat ketika saudara berjalan dalam Roh Tuhan, saudara tidak berjalan dalam roh, tapi saudara mengingat keinginan daging, maka saudara akan mengalami kehancuran. Saudara akan mengalami kekritisan dalam hidup. Saudara akan mengalami kecelaan dalam hidup. Saudara tidak bisa hidup untuk dinikmati oleh banyak orang, terutama umat Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, saya tidak tahu bagaimana pengiringan saudara kepada Tuhan. Tetapi saya ingat betul pesan orang tua. Terima Roh Tuhan. Berarti yang lama berlalu, yang baru hidup dalam hidup saudara, yaitu Roh Allah. Dan saudara harus di dalamnya mengenal. Dan saudara harus di dalamnya bersuka cita. Dan saudara harus di dalamnya menikmati akan penyerahan hasil hidup saudara ke dalam Roh Kudus, di dalam Roh Kudus. Sehingga lewatnya nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam proses pendewasaan hidup saudara. Saya percaya saudara boleh merenungkan kembali firman Tuhan ini. Sudahkah Roh Kudus berperan penuh dalam penyerahan hidup saudara? Saya percaya hal-hal yang akan menghancurkan hidup saudara, kalau saudara menyerahkan hidup saudara pada Roh Kudus, Tuhan pasti akan angkat. Tuhan pasti akan memberi kekuatan. Tuhan pasti akan memberikan kepada saudara-saudara akan sekalian akan kuasanya untuk bangkit berdiri, berjalan kembali bersama dengan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai hidup kita pagi hari ini sampai selamanya. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk berkat-Mu pagi hari ini. Engkau akan ingatkan kepada kami tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil keluar, yang di dalamnya kami boleh menikmati kebenaran-Mu. Beri kepada kami akan pengenalan akan Roh Kudus dalam hidup kami, yang kami mungkin terima 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, atau yang masih sebagai anak muda akan menerima akan Roh Kudus. Roh Kudus adalah sesuatu yang
mulia, sangat spesifik yang Tuhan akan curahkan dalam hidup kami. Dan Dia akan mengerjakan perkara-perkara yang mendatangkan sukacita dalam hidup kami. Roh yang baru yang Tuhan akan kerjakan sampai kami Tuhan merasakan pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Karena Engkau beri kepada kami Roh Kudus, roh yang sama daripada Engkau sendiri Tuhan Yesus waktu berjalan di atas muka bumi ini. Bahkan Engkau Tuhan memperkenalkan kepada kami untuk menjalani kehidupan dan pelayanan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, Engkau akan melayani mungkin bisa lebih dengan teknologi yang ada sekarang ini. Tetapi ada karakter-karakter yang perlu kami dibina, yang kami harus berserah kepada Engkau. Sehingga sebagai Tuhan, alat dalam tangan-Mu, betul-betul bukan dikerjakan oleh daging. Karena bagi Tuhan, pekerjaan Tuhan, daging dan semua keinginannya tidak ada gunanya. Tetapi karakter Tuhan, buah roh, itulah yang kami harus jalani. Dan itulah yang kami akan nikmati di dalam penyertaan, berjalan bersama dengan Engkau. Bahkan Rasul Paulus sendiri berkata, aku sedang berlari menuju ke satu tujuan, yaitu menyelesaikan tugas pelayanan. Dan kami harus serahkan kepada Roh Kudus sebagai divine teacher yang berjalan bersama dengan kami. Kiranya kasih setiamu, kiranya anugerah kemurahan-Mu, kiranya luar biasa